Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pastinya sehat dan luar biasa. Nah, hari ini kita akan sekolah minggu bersama-sama. Namun sebelum itu, Mbak Jovita mau tanya sama adik-adik semua. Apakah adik-adik sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah menyiapkan Alkitab? Berarti kalau sudah semuanya, sudah siap mengikuti sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama mengikuti sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu karena kami masih boleh bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Biarlah Kau yang akan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir kata. Kami mau serahkan semuanya dalam kuasa dan kasih-Mu. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari adik-adik semuanya, biar lebih semangat untuk bersekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk, kita mau sama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar. Mari adik-adik sekalian, kita satu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, karena kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dan kita juga sudah berdoa bersama-sama, nah kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, Mbak Jovita mau mengingatkan untuk kalian semua pelajaran minggu lalu, yaitu kita sudah belajar tentang kasih yang menyelamatkan. Nah, kasih Tuhan yang berhasil menyelamatkan Zakheus. Nah, saat ini adik-adik kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, Mbak Jovita mau kasih lihat gambar nih buat adik-adik semuanya. Nah, gambar yang pertama ini, ayo adik-adik tahu ini gambar apa? Nah, gambar yang pertama ini adalah ada seorang anak perempuan yang merusak tanaman. Kira-kira perbuatan ini baik atau tidak ya adik-adik? Nah, siapa nih ayo yang udah pernah merusak tanaman? Nah, yang selanjutnya adalah gambar dua orang yang sedang merawat tanaman. Ayo tebak adik-adik, perbuatan yang dilakukan oleh dua orang ini baik atau buruk? Jawabannya adalah perbuatan yang baik. Mbak Jovita mau tanya sekali lagi, siapa nih yang udah pernah berbuat
berbuat seperti dua orang ini, yaitu merawat tanaman. Nah, dua gambar tadi adalah menunjukkan dua gambar yang memiliki perbuatan baik dan buruk. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang seseorang yang suka berbuat jahat atau berbuat yang tidak baik. Namun sebelum itu, yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan buka di Alkitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Mbak Jevita akan bacakan ya adik-adik. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, adik-adik, kita kan sudah membaca Alkitab bersama-sama. Nah, sekarang Mbak Jovita mau tanya sama adik-adik semua. Siapa ya tadi yang sering berbuat jahat dan berbuat yang tidak baik di mata Tuhan? Ayo, ada yang ingat gak tadi? Nah, namanya adalah Saulus. Saulus ini adalah seorang yang membenci orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan
dikatakan Saulus ini orang yang suka menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada suatu ketika Saulus ini mendengar bahwa ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan berada di kota yang bernama Damsyik. Kemudian Saulus ini ingin pergi ke kota Damsyik karena ia ingin menangkap dan memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun pada saat ia melakukan perjalanan ke kota Damsyik, kemudian muncul cahaya yang sangat terang. Cahaya itu mirip seperti cahaya matahari yang sangat terang. Sehingga membuat Saulus jatuh ke tanah dan tidak bisa melihat. Nah, cahaya terang tadi tiba-tiba ada muncul suara yang memanggil-manggil nama Saulus. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Mendengar suara itu, Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oh, rupanya suara itu adalah Tuhan Yesus. Saulus pun kaget. Wah, Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh Saulus untuk pergi ke kota. Namun ketika Saulus terbangun, Saulus menyadari bahwa ia tidak bisa melihat apapun yang ada di sekelilingnya. Wah, gimana ya kalau Saulus gak bisa melihat? Kemudian Saulus meminta teman-temannya untuk membantu dia dan mengantarkan dia ke rumah bapak yang bernama Yudas. Nah, kemudian adik-adik, di kota tersebut ada hamba Tuhan yang bernama Ananias. Nah, Ananias ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Nah, pada suatu ketika nih, Ananias ini disuruh Tuhan untuk menghampiri Saulus di rumah Bapak Yudas. Nah, tapi Ananias ini awalnya dia nggak mau adik-adik. Dia nggak mau karena dia tahu dan dia sudah mendengar bahwa Saulus ini adalah orang yang sering berbuat jahat kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, karena hal ini Ananias bertanya kepada Tuhan, "Loh Tuhan, kenapa aku harus menemui Saulus? Padahal Saulus ini orang yang sering berbuat jahat. Orang yang sering menangkap dan memenjarakan orang-orang percaya yang kepada Tuhan Yesus. Lalu mengapa aku harus menemui Saulus, Tuhan?" Nah, kemudian Tuhan menjawab dan memberikan
penjelasan kepada Ananias bahwa Saulus merupakan orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar sukacita. Nah, karena penjelasan dari Tuhan, karena Tuhan sudah menjelaskan kepada Ananias bahwa Saulus adalah orang pilihan Tuhan, kemudian Ananias menuruti perintah Tuhan. Ananias pergi ke rumah Bapak Yudas dan menemui Saulus yang sedang berdoa. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Nah, kemudian Ananias menumpangkan tangannya kepada Saulus. Dan setelah itu Saulus bisa melihat kembali. Wah, hebat ya adik-adik. Luar biasa ya. Karena Saulus kembali bisa melihat. Kemudian setelah Saulus kembali bisa melihat, nah Saulus memutuskan untuk dibaptiskan. Sejak saat itu Saulus ini berubah menjadi Paulus. Nah, Paulus ini adalah orang yang dipilih Tuhan yang siap memberitakan Injil Tuhan. Sejak saat itu Paulus tidak lagi berbuat jahat, ia meninggalkan perbuatan jahat itu tadi dan ia mengikut Tuhan Yesus dan melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Bahkan adik-adik, Paulus ini selalu memberikan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Meskipun Paulus dibenci oleh teman-temannya karena ia tidak berbuat jahat kembali dan malah mengikut Yesus dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Meskipun Paulus ini dibenci oleh teman-temannya, tapi Paulus tetap melakukan hal-hal yang baik, tetap berbuat baik kepada teman-temannya. Nah, sama seperti Paulus adik-adik. Nah, adik-adik semua pasti juga ingin dong tentunya berbuat yang baik bagi Tuhan. Nah, namun sebelum itu Mbak Jovita mau kasih gambar lagi nih. Yuk, kita simak sama-sama gambarnya. Nah, adik-adik, ada yang tahu ini gambar apa? Nah, gambar ini adalah ada seorang anak laki-laki yang menjahili temannya. Nah, kira-kira ini perbuatan yang baik atau jahat ya adik-adik? Ayo, menurut kalian bagaimana? Perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat? Nah, jawabannya adalah perbuatan yang jahat ya adik-adik, atau perbuatan yang tidak baik. Nah, siapa yang sudah pernah menjahili temannya? Ayo, ngaku. Nah, kita tidak boleh menjahili teman kita ataupun menjahili saudara kita, karena itu perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat gambar selanjutnya. Nah, gambar selanjutnya ini adalah gambar dua orang anak laki-laki yang sedang membersihkan daun-daun yang berserakan di taman.
Nah, kira-kira perbuatan ini baik atau tidak adik-adik? Tentunya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena dua anak laki-laki ini mau membersihkan sampah dedaunan yang berserakan di taman. Lalu dua orang anak laki-laki ini membuang sampah-sampah tersebut ke tempat sampah. Nah, itu adalah perbuatan yang baik. Nah, Mbak Jovita mau tanya sekali lagi. Ayo, siapa yang sudah pernah melakukan perbuatan seperti dua anak laki-laki ini membuang sampah pada tempatnya? Nah, kalau kalian sudah pernah, berarti kalian hebat karena mau membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan hal yang baik. Nah, dari dua gambar yang sudah Mbak Jovita tunjukkan kepada adik-adik semua, kita bisa belajar bersama-sama. Seperti Paulus. Nah, Paulus yang dulunya berbuat jahat, berbuat yang tidak baik di mata Tuhan, ia mau meninggalkan semua perbuatan jahat itu, bertobat, dan tidak mengulangi lagi. Nah, yuk Mbak Jovita juga mau mengajak adik-adik semua. Mulai dari sekarang, adik-adik juga harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Seperti gambar-gambar yang Mbak Jovita tadi tunjukkan. Seperti tadi Mbak Jovita menunjukkan ada seorang anak yang menjahili temannya. Ada seorang anak yang merusak tanaman. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian apalagi ya adik-adik perbuatan yang tidak baik? Perbuatan yang tidak baik itu mencontek atau berkelahi dengan teman. Nah, itu tidak perbuatan yang tidak baik ya adik-adik. Nah, adik-adik harus meninggalkan dan adik-adik tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik tadi, seperti mencontek, membuang sampah sembarangan, merusak tanaman. Nah, karena kalau adik-adik melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan, pasti Tuhan sedih, pasti Tuhan gak suka. Nah, maka daripada itu, yuk Mbak Jovita mengajak adik-adik semua untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti Paulus. Nah, seperti gambar-gambar yang Mbak Jovita tunjukkan. Merawat tanaman, membuang sampah di tempatnya, berbuat baik, memberi makanan kepada teman. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak lagi untuk mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan seperti Paulus. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah selesai adik-adik. Yeay! Nah, namun sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, ada tugas untuk adik-adik semuanya. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Mbak Jovita sediakan. Nah, tugas ini meminta bantuan dari para orang tua untuk membantu adik-adik dalam mengerjakan tugas. Nah, tugas para orang tua adalah menanyakan pertanyaan yang sudah tersedia
Kemudian, biarkan anak-anak menjawab. Jawaban dari anak-anak divideokan lalu dikirimkan ke WA grup kelas Indria. Yuk, kita mau sama-sama berdoa. Mari adik-adik semua, kita berdoa untuk mengakhiri acara sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami mengucap syukur bisa mengikuti sekolah minggu, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, serta menghafalkan ayat hafalan bersama. Saat ini acara sekolah minggu kami telah selesai. Kiranya Engkau memberkati kami, biarlah firman yang kami dengar, terus kami ingat kemanapun kami pergi. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami di minggu yang akan datang ke dalam tangan-Mu Bapa. Saat ini sekolah minggu kami telah selesai. Kami mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk terus rajin sekolah minggu. Sampai jumpa.